Salam merdeka untuk umat beriman sekalian. Mari kita mengawali renungan pada acara serambi religius kali ini dengan membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapa, saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Judul yang saya berikan pada renungan mengenang perayaan proklamasi kemerdekaan RI yang ke-74 kali ini adalah bagaimana mengalami kemerdekaan di tengah pandemi corona. Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Kristus, merenungkan kembali jejak perjalanan 74 tahun Indonesia dinyatakan merdeka dari tangan penjajah, maka kita tidak akan menemukan arti kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu bahwa kita bebas dari segala-galanya dan mengerti kemerdekaan dalam arti hurufiah, yaitu bebas dari yang sudah mengekang dan bebas untuk melakukan sesuatu seturut kemauan kita. Kalau kita merunut kepada kemauan kita, maka sekali lagi kita tidak merdeka. Karena apa? Yesus Kristus memberikan peringatan kepada kita, berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi hak Tuhan, dan berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Membayar pajak kepada seorang penguasa berarti mengakui dan menerima penguasaan orang itu atas diri kita. Kalau penguasa itu baik dan benar, maka kita tidak banyak mempermasalahkan. Namun bagaimana kalau penguasa itu menyalahgunakan kekuasaannya? Ketika disuruh membayar pajak, kita pada komentar, percuma juga. Entar-entar pajaknya dihabisin. Tidak memikirkan kesejahteraan rakyat yang membayarnya. Bukankah dengan membayar pajak berarti kita juga memberikan kontribusi supaya segenap warga masyarakat mengalami kemerdekaan hidup? Orang-orang Farisi dan Herodian pun menghadapkan persoalan pajak kepada Yesus. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Orang-orang Farisi adalah salah satu partai keagamaan Yahudi yang konservatif dan tidak mau dipaksa membayar pajak kepada penguasa asing. Orang-orang Herodian adalah para pendukung dinasti Herodes yang dengan sendirinya mendukung pula penguasaan kekaisaran Roma di Palestina. Kedua kelompok itu bersatu untuk menjebak Yesus sehingga apapun jawabannya akan serba salah. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, karena apa? Karena jawaban ya
akan meruntuhkan wibawa Yesus sebagai guru yang mengajarkan kebenaran kehendak Allah. Sementara menjawab tidak akan menjadi alasan bagi mereka untuk menangkapnya sebagai pemberontak terhadap penguasa Roma. Jawaban Yesus sungguh di luar dugaan. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Di satu sisi, Yesus mengajak orang untuk memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak dan permintaannya sebagai penguasa daerah jajahan. Di sisi lain, ia mengajak orang untuk menerima kerajaan Allah dan menerima dirinya sebagai Mesias yang datang untuk mewujudkan kerajaan itu. Kerajaan Allah tidak bersaing dengan kerajaan Kaisar. Keduanya berbeda. Dan Mesias datang ke bumi bukan untuk mengambil alih kekuasaan Kaisar lalu menjadi Mesias politik agama. Kemesiasan Yesus bertujuan untuk menyatakan Allah yang meraja dan membebaskan manusia dari belenggu dan perbudakan dosa. Maka kadang-kadang kita pusing berhadapan dengan dua pilihan yang sama-sama penting. Dan kalau melihat realitas kita dewasa ini, bagaimana para penguasa bekerja keras untuk mencari berbagai alternatif agar masyarakatnya hidup dalam keadaan sehat, aman, tentram, damai. Itulah lambang simbol kemerdekaan kita. Mereka berjuang setengah mati supaya corona itu bebas dari negara Indonesia ini. Meskipun sampai saat ini masih saja corona itu berada di negara Indonesia. Apakah kita belum merdeka untuk itu? Saya yakin dan saya kira sekaligus penerapan protokol kesehatan betul-betul kalau memang itu dilaksanakan, maka menghantar orang untuk sampai pada kemerdekaan sejati. Dan dengan memberikan diri terlibat penuh pada pemberantasan corona, yaitu mematuhi protokol kesehatan, disitulah Anda ditantang memberikan bayaran pajak kepada anjuran pemerintah, atau lebih tepat anjuran WHO, agar Anda bebas-bebas benar-benar merdeka dari penyakit yang membelenggu. Tidak usah berpikir jauh-jauh. Kemerdekaan dalam hal-hal kecil juga. Sebagai anak Allah, kita pasti mengalami kemerdekaan sejati. Yesus telah menunjukkan bahwa perintah-perintah Allah menjamin keselamatan dan kehidupan kekal. Kita adalah pengikut-pengikut Yesus zaman ini yang seharusnya lebih mengutamakan keselamatan dan kehidupan kekal. Oleh karena itu, kepada ibu bapak saudari-saudaraku yang terkasih, saya mengucapkan selamat merayakan pesta 17 Agustus 2020 mengenang 74 tahun negara Indonesia merdeka. Dan dengan demikian kemerdekaan itu adalah milik kita. Sebagai anak Allah, kita harus mengatakan merdeka. Dan dalam menjalani kehidupan ini, tunjukkanlah jati dirimu sebagai anak-anak Allah
yang patuh dan taat kepada hak Allah dan juga kepada hak penguasa negara. Salam merdeka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.